Righteous Man in Babylon. Jadi sekarang masuk ke orang yang paling kaya di Babilonia. In Old Babylon, di Babilonia zaman dulu, there on life pernah hidup seseorang yang sangat kaya yang bernama Arkad. Far and wide, jauh dan luas, ia famed for his great wealth. Ia terkenal karena kekayaannya yang besar. Juga ia terkenal karena liberality, kebebasannya, kemurahan hatinya, liberality ya. He was generous, eh, kebebasannya, liberal itu kebebasan. Jadi ia juga terkenal karena kebebasannya, ia juga murah hati dalam qualities, amalnya, he was generous, murah hati dengan keluarganya. Ia juga eh, liberal, bebas dalam own expenses, pengeluaran sendiri, tetapi nevertheless each year, namun masing-masing, namun setiap tahun kekayaannya meningkat rapidly he spent it, meningkat lebih baik daripada dia menghabiskannya. Dan disinilah teman masa mudanya itu apa ya, were certain friend of your day, berkaitan dengan teman-teman tertentu di masa muda yang datang kepadanya dan berkata, "You, Arkad, are more fortune than we." Kamu, Arkad, lebih berkelimpahan, fortune itu lebih daripada kita. Anda telah menjadi orang terkaya di Babilonia ketika kita berupaya for existence, ketika berupaya untuk ada. Anda, you can wear, Anda memakai fitness garment, pakaian terbaik, dan Anda dapat enjoy the rarest food, makanan paling langka, yang mana kita harus be content, puas jika kita dapat clothe our family, pakaian untuk keluarga kita, in raiment, pakaian yang presentable, yang rapi dan fit them best we can. Beri mereka makanan sebaik mungkin. Jadi pakaian yang rapi, baik, dan makanan sebaik mungkin. Tetapi once we were equal, sekali apa ya, sekali kami setara, kita belajar di bawah guru yang sama. Jadi kita itu kan setara, kita belajar di bawah guru yang sama, kita bermain permainan yang sama. And in neither the study nor the game did you outshine us. Baik dalam studi maupun pertandingan, Anda tidak mengungguli kami. Dan in the year science, dan di tahun-tahun sejak itu, Anda inboard honorable criticism we. Anda tidak lebih dari warga negara yang terhormat daripada kami. Nor have you worked harder or more faithfully. Anda juga tidak bekerja lebih keras atau lebih apa ya, lebih religius, yakin ya. In so far as we can judge, sejauh kita bisa menilai. Mengapa? Then sort of fickle fat single, you not enjoy a good thing of live ignore. Apa ya? Harusnya fickle fat single, jika takdir yang berubah-ubah tunggal, you ought to enjoy all the good. Anda keluar untuk menikmati semua kebaikan. Think of life, ignore us with the proving. Jadi hal-hal kehidupan dan mengabaikan kita yang sama-sama layak. Thereupon, setelah itu Arkad remonstrate, memprotes dengan mereka yang mengatakan, if you have not agreed more than, jika Anda belum memperoleh lebih dari itu, a bare existence, keberadaan keberadaan eksistensi di tahun-tahun sejak kami masih muda, it is because either have failed to learn. Itu karena Anda telah gagal belajar
the law that govern the building of wealth, or else you do not observe them. Hukum yang mengatur hukum yang mengatur, Anda telah gagal belajar hukum yang mengatur kekayaan, membangun kekayaan atau Anda tidak mematuhinya. Fickle fate, takdir yang berubah-ubah, is a vicious goodness, adalah dewi kejam yang tidak membawa kebaikan permanen bagi siapapun. One the contrary. Sebaliknya, she bring ruin to almost every man, dan dia membawa kehancuran pada hampir setiap orang tanpa menunjukkan hampir setiap pria yang dia hujani emas yang tidak diperoleh. Ia membuat wanton spender. Dia membuat pemborosan nakal, who soon despite, yang segera menghilang. Seluruh mereka menerima dan meninggalkan, mereka terima dan dibiarkan dilanda nafsu makan yang luar biasa, dan desire have not the ability creativity. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memuaskan. Yet other whom favors become, apa ya? Namun orang lain yang dia sukai menjadi kikir dan menimbun kekayaan mereka, takut menghabiskan apa yang mereka miliki, mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggantikannya. Mereka selanjutnya dilanda ketakutan terhadap perampok dan menghukumi diri mereka sendiri untuk hidup kosong dan kesengsaraan rahasia. Orang lain mungkin ada yang dapat mengambil emas yang tidak diperoleh dan menambahkannya dan terus menjadi warga negara yang bahagia dan puas. Tapi begitu sedikit mereka, saya tahu tentang mereka kecuali dengan desas-desus. Pikiran tentang orang-orang yang telah mewarisi kekayaan yang tiba-tiba, dan lihat apakah hal itu tidak demikian. Teman-temannya mengakui bahwa dari orang-orang yang mereka kenal yang telah mewarisi kekayaan, kata-kata ini benar, dan mereka memohon kepadanya untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana dia melakukannya. Become possessed so much, menjadi memiliki begitu banyak kemakmuran, jadi dia melanjutkan. Di masa muda, saya melihat sekeliling saya dan melihat semua hal baik yang ada untuk membawa kebahagiaan dan penipuan. Tenda dan saya menyadari bahwa kekayaan meningkatkan potensi semua ini. Wealth is power, with wealth many things are possible. Kekayaan adalah kekuatan. Dengan kekayaan, banyak hal yang mungkin terjadi. Seorang dapat menghiasi rumah dengan perabotan terkaya. One may sail the seas. Seorang dapat berlayar di lautan yang jauh. One may fast the stakes land. Seorang dapat berpesta dengan makanan lezat di negeri yang jauh. Seorang dapat membeli ornamen pekerja emas dan memoles batu. Seorang bahkan dapat membangun kuil yang perkasa untuk para dewa. Seorang dapat melakukan semua hal ini dan banyak hal lain, mana ada kesenangan bagi indera dan kepuasan bagi jiwa. Dan ketika saya merelasikan itu semua, saya memutuskan pada diri sendiri bahwa saya akan mengklaim bagian saya dari hal-hal baik dalam hidup. Saya tidak akan menjadi salah satu dari mereka yang berdiri jauh, iri melihat orang lain menikmati. Saya tidak akan mencon apa ya? Saya kon, saya tidak akan aku tidak akan memilih pakaian termurah yang tanpa terhormat. Saya tidak akan puas dengan nasib orang miskin. Sebaliknya, saya akan menjadikan diri saya tamu di perjamuan hal-hal baik ini. Menjadi seperti yang Anda ketahui, putra dari seorang penyanyi yang rendah hati, salah satu dari keluarga besar tanpa harapan untuk mendapatkan kemampuan, dan tidak diberkahi seperti yang telah Anda katakan dengan terus terang. Dengan kekuatan atau kebijaksanaan yang unggul, saya memutuskan bahwa jika saya ingin mencapai apa yang saya inginkan, waktu dan belajar akan dibutuhkan.
Adapun waktu semua orang memilikinya dalam kelimpahan, Anda masing-masing dari Anda telah melepaskan waktu yang cukup untuk membuat diri Anda kaya. Namun Anda mengakui Anda tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan, kecuali keluarga baik Anda yang dapat Anda banggakan. As for study, not always teacher. As. Adapun belajar, bukankah guru kita yang bijaksana mengajarkan kepada kita bahwa belajar itu ada dua jenis. Yang satu adalah hal yang kita pelajari dan ketahui, dan yang lainnya adalah pelatihan yang mengajarkan kita bagaimana menemukan apa yang tidak kita ketahui. Jadi, pembelajaran itu ada dua jenis. Yang satu adalah hal yang kita pelajari dan ketahui, dan yang lainnya adalah pelatihan yang mengajarkan kita bagaimana menemukan apa yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menemukan untuk mencari tahu bagaimana seorang dapat mengumpulkan kekayaan. Dan ketika saya mengetahuinya untuk menjadikan ini tugas saya dan melakukan dengan baik, karena bukankah bijaksana bahwa kita harus menikmati sementara kita tinggal di bawah cahaya matahari, karena kesedihan yang cukup akan menimpa kita ketika kita berangkat dari kegelapan dunia. Eh, saya menemukan saya menemukan pekerjaan sebagai juru tulis di aula catatan dan berjam-jam setiap hari saya bekerja di atas apa bekerja di atas loh-loh tanah liat. Minggu demi minggu dan bulan demi bulan. Saya bekerja namun untuk penghasilan saya tidak memiliki apapun untuk dilanjutkan. Makanan dan pakaian dan penebusan dosa pada dewa. Dan hal lain yang tidak dapat saya ingat apa menyerap semua penghasilan saya tapi tekadku tidak meninggalkanku. Dan Dan suatu hari Algamis rentenir uang datang ke rumah tuan kota dan memesan salinan hukum ke-9. Dan dia berkata padaku, aku harus memiliki ini dalam 2 hari. Dan jika tugas itu selesai, pada saat itu dua lembaga akan kuberikan kepadamu. Jadi saya bekerja keras, tetapi hukumnya panjang. Dan ketika Algamis kembali, tugas sebelum selesai. Dia marah dan seandainya aku adalah budaknya, dia akan memukulku. Tetapi mengetahui penguasa kota tidak akan mengizinkannya melukai saya tidak saya tidak takut. Jadi saya berkata padanya, Algamis, Anda adalah orang yang sangat kaya. Katakan padaku, bagaimana aku juga bisa menjadi kaya? Dan sepanjang malam aku akan mengukir tanah liat, dan ketika matahari terbit itu akan selesai. Dia tersenyum pada saya dan mengolehnya, "You are a forward Knapp, tetapi Anda tidak dapat berkain." Dia tersenyum padaku dan menjawab, "Kamu adalah seorang penyerang, tapi kami akan menyebutnya tawar-menawar." Sepanjang malam itu aku mengukir meskipun punggungku sakit dan bau sumbu membuat kepalaku sakit sampai mataku hampir tidak bisa melihat. Tetapi ketika dia membalik saat matahari terbit, tablet-tablet itu sudah selesai. Sekarang saya akan menceritakan kepada saya apa yang Anda janjikan, apa yang kamu janjikan. Kamu telah memenuhi bagianmu dari kesepakatan kita, anakku, katanya kepadaku dengan ramah, dan aku siap untuk memenuhi kesepakatanku. Aku akan memberitahumu hal-hal yang ingin kamu ketahui karena aku menjadi orang tua dan lebih tua, suka bergoyang-goyang. eh Wisdom yang memiliki kebijaksanaan, dan ketika pemuda mencapai usia untuk nasihat, dia menerima hikmat tahun, tetap terlalu sering kaum muda berpikir bahwa usia hanya mengetahui kesadaran hari-hari yang telah berlalu. Dan karena itu tidak terdapat keuntungan. Tapi ingat ini, matahari yang bersinar hari ini adalah matahari yang bersinar ketika ayahmu lahir. Dan akan tetapi bersinar ketika cucu terakhirmu akan pergi dalam kegelapan. Oke. Pikiran masa muda, lanjutnya adalah cahaya terang yang bersinar seperti meteor yang sering membuat langit bersinar. Tetapi kebijaksanaan usia seperti bintang-bintang tetap yang bersinar begitu tidak berubah sehingga pelaut dapat bergantung padanya untuk mengarahkan arahnya. Perhatikan baik-baik kata-kataku, karena jika kamu tidak melakukannya, kamu akan gagal memahami kebenaran yang aku katakan kepadamu, dan kamu akan berpikir bahwa pekerjaan malammu telah pekerjaan malam. Kemudian dia menatapku
dengan cerdik dari bawah alisnya yang berbulu dan berkata dengan nada rendah dan kuat, "Aku menemukan jalan menuju kekayaan ketika aku memutuskan bahwa sebagian dari semua yang aku peroleh adalah milikku untuk disimpan, dan begitu juga Anda." Kemudian dia terus menatapku dengan apa namanya itu, a glance that I could feel pierced me but said no more. Pandanganku yang bisa kurasakan menusukku tetapi tidak berkata lagi. Apakah itu saja? Saya bertanya. Itu sudah cukup untuk mengubah hati seorang pengembala domba menjadi hati seorang rentenir uang, jawabnya.